Baik, hari ini kita akan melanjutkan yang sudah kalian catat minggu lalu, yaitu mengenai bagian E, protokol jaringan. Ya, protokol itu apa? Protokol itu adalah suatu aturan-aturan yang mengatur bagaimana komputer berkomunikasi dengan komputer yang lain. Dalam jaringan, agar dua atau lebih komputer dapat saling komunikasi, maka perlu menggunakan protokol yang sama. Atau bisa dikatakan fungsinya mirip seperti bahasa. Jadi kalau mau komunikasi harus punya bahasa yang sama. Nah, dalam komputer disebut dengan protokol. Komputer yang terhubung ke jaringan dapat saling komunikasi menggunakan protokol yang sama, yaitu TCP/IP namanya, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Walaupun berbeda-beda sistem operasi, beda jenis, beda merek, tetap pada jaringan semua dapat komunikasi karena pakai protokol yang sama, TCP/IP. Gitu ya. TCP/IP adalah sekumpulan protokol yang berfungsi melakukan komunikasi data pada jaringan komputer. Terdiri atas kumpulan protokol yang bertanggung jawab atas bagian-bagian tertentu dari komunikasi data. Sehingga tugas masing-masing protokol menjadi jelas dan sederhana. Kita lihat fungsi dari protokol IP. 1. Mendefinisikan skema pengalamatan jaringan komputer. 2. Mendefinisikan datagram yang merupakan unit transmisi elementer di jaringan. 3. Melewatkan data antar network access layer dan transport layer. 4. Routing. Datagram ke host yang berada pada jarak jauh. Routing itu pemilihan jalur. Ya. 5. Menjalankan fragmentasi dan penyusunan kembali datagram. Nah, untuk yang fungsi-fungsi ini, bagaimana cara kerja paket data di dalam sebuah jaringan, nanti akan langsung share juga videonya di YouTube, ya, video YouTube-nya. Kita ke yang selanjutnya dulu, yang F, yaitu alamat IP atau IP address. Nah, jadi pada jaringan, setiap komputer itu punya alamat. Alamat ini kita sebut dengan alamat IP atau Internet Protocol Address atau IP address. Setiap komputer mempunyai alamat masing-masing yang berbeda-beda. Seperti kayak alamat rumah lah ya. Alamat kamu dengan temanmu pasti berbeda. Nah, komputer juga sama di jaringan. Punya alamat IP masing-masing. Nah, alamat IP itu ditulis 4 urutan bilangan desimal yang dipisahkan dengan titik. Desimal itu angkanya cuma 0 dan 1. Nah, seperti ini. Ya. Jadi 4 urutan. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini angka desimal namanya, binary. Kemudian kalau dituliskan secara ini binari ya. Kalau secara desimal menjadi seperti ini, 132.194.122.144. Nah, inilah salah satu contoh alamat IP. Nah, seperti ini ya. Alamat IP merupakan pasangan dari identitas jaringan dan identitas host dari dalam jaringan tersebut. Identitas jaringan adalah bagian dari alamat IP yang digunakan untuk menunjukkan jaringan tempat komputer berada. Sementara itu, identitas host adalah bagian dari alamat IP yang digunakan untuk menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP/IP lainnya dalam jaringan tersebut. Dalam jaringan, identitas host harus unik atau tidak boleh sama. Ya, kalau sama nanti akan trouble ya, akan ada error. Mau ke alamat yang mana yang benar, kan gitu. Selanjutnya, perangkat keras untuk membangun jaringan yang G. Nah, dalam membangun jaringan tentu saja memerlukan alat-alat, peralatan-peralatannya, atau perangkat keras atau hardware. Apa saja? Kita lihat. Yang pertama itu file server. Ya, file server atau servernya yang bertugas mengontrol komunikasi dan informasi antara PC, node, komponen dalam jaringan. File server merupakan jantungnya jaringan. Karena berperan sebagai server, maka harus memiliki kecepatan yang tinggi, memori yang besar, hard disk yang besar, kapasitasnya, dan kartu jaringan yang cepat. Sistem operasi juga disimpan pada file server, termasuk aplikasi dan data yang dibutuhkan. Ya, jadi servernya, gitu ya. Komputer adminnya, istilahnya lah ya. Tentu saja komputer adminnya atau servernya harus lebih canggih, spesifikasinya lebih tinggi daripada komputer
klien. Jelas ya? Jadi untuk membangun jaringan tentu saja yang pertama perlu apa? Perlu komputernya yang berfungsi sebagai server. Yang kedua sebagai workstation atau kliennya. Seluruh komputer yang terhubung ke server disebut dengan workstation. Sebuah workstation minimal punya kartu jaringan. Kalau nggak ada kartu jaringan, ya nggak bisa terhubung. Ya. Hampir semua jenis komputer dapat digunakan sebagai workstation. Yang ketiga, NIC atau Network Interface Card. Nah, jadi di dalam komputermu, ya di motherboardnya itu terpasang kartu seperti ini, card. Ya. Yang warna hijau ini ada solderan listrik, ada rangkaian listriknya, itu namanya Network Interface Card. Fungsinya apa? Kartu ini, atau LAN card disebutnya juga ya, sebutan lainnya, yaitu sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan. Tanpa kartu ini tentu saja tidak bisa terhubung ke jaringan. Pada laptop atau notebook, ada slot untuk kartu jaringan yang disebut dengan PCM-CIA slot. Ya, ini ada dua jenis. Yang di gambar A adalah jenis ISA dan gambar B NIC jenis PCI. Oke, yang pasti harus ada kartu jaringan dulu, baru bisa koneksi ke jaringan. Jelas ya? Nah, pemasangannya pada motherboard ini. Kan di dalam CPU ada satu papan ini namanya motherboard. Nah, di sini kan dipasangin tuh ya. Kartu-kartu, ada kartu grafis, ada kartu suara, ada kartu jaringan, gitu ya. Nomor 4, wireless adapter. Bentuknya seperti itu, bisa dilihat. Apa itu wireless adapter? Prinsipnya mirip dengan NIC atau kartu jaringan tadi. Bedanya, wireless adapter merupakan interface end user ke jaringan wireless. Pada laptop jenis baru, biasanya wireless adapter sudah terintegrasi di dalam dan biasa disebut PCM-CIA. Tapi untuk PC dan laptop yang nggak ada, itu dapat menggunakan wireless eksternal seperti ini. Ya, fungsinya sama dengan kartu jaringan, menghubungkan komputer ke jaringan. Tapi laptop-laptop sekarang biasanya di dalamnya sudah ada. Nah, kalau yang nggak ada, baru perlu wireless adapter seperti ini. Gitu ya. 5, modem. Modulator, demodulator. Jadi modem itu kepanjangan dari modulator, singkatan dari modulator, demodulator. Modulator itu mengubah sinyal informasi ke sinyal pembawa dan untuk siap dikirimkan. Demodulator bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi dapat diterima dengan baik. Itulah fungsi dari sebuah modem. Kalian sudah punya modem? Nah, fungsinya seperti itu ya. Jadi, untuk mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa. Nah, lalu setelah dikirim, kan diterima sinyalnya. Itu dipisah bagian sinyal pembawa dengan sinyal informasi. Jadi, yang kita dapatkan informasinya tepat. Ya, data yang kita dapatkan tepat. Ada dua jenis modem. Yang A bisa dilihat gambarnya yang berbentuk seperti kartu ini lagi adalah modem internal. Yang B modem eksternal seperti yang sering kita lihat. Ya. Kemudian jenis-jenis modemnya ini juga sudah dicatat. Ada CDMA, ada RSM, ada GSM. Ya, sudah kalian catat di minggu lalu. Kita lanjut saja ke repeater atau pengulang sinyal. Atau alat untuk memperkuat sinyal. Pada jaringan LAN, kabel memiliki kemampuan terbatas, ya kan? Cuman 100 meter misalnya. Jika panjang LAN lebih dari 100 meter, kekuatan sinyal otomatis melemah. Agar dapat dipancarkan dengan kekuatan yang sama, maka diperlukan pemasangan repeater, pengulang atau penguat sinyal. Jadi ini misalnya di LAN itu kan satu gedung 100 meter, tapi gedungnya kan lebih besar daripada jangkauan 100 meter. Maka itu dipasanglah repeater. Jadi jaringan diperkuat lagi, ya, sehingga sinyalnya tidak melemah. Gitu. Cukup jelas dirasa ya, rasa yang repeater ya. Nomor 7 ada konsentrator atau hub atau switch. Yaitu perangkat keras berfungsi untuk menguatkan sinyal data kartu jaringan.
Kita lihat satu persatu ya. Di sini yang gambar atas adalah hub, yang bawah adalah switch. Ini jelas harusnya sih kalian sudah pernah lihat. Yang hub itu menggandakan frame data berasal dari satu komputer ke semua port yang terdapat pada hub tersebut. Hub menyatukan kabel jaringan dari tiap-tiap workstation, server, dan perangkat lain. Intinya hub itu untuk dari satu jaringan. Ya, ini kan banyak komputer. Kan banyak tuh komputer. Komputer kartu kabelnya itu masuk ke masing-masing port ini. Ini namanya port ya. Nah, masuk ke port sehingga kalau dari server kan tinggal satu doang, satu kabel. Nah, sehingga bisa jaringannya bisa dibagi ke berbagai komputer. Nah, bedanya apa sama switch? Switch juga fungsinya sama seperti itu, tapi bedanya kalau switch, nanti ada videonya lagi tersendiri ya, beda hub dan switch. Switch itu nanti kalau misalnya ada pengiriman data, itu dia akan mengirim ke alamat komputer yang dituju. Sementara hub, dia akan mengcopy data yang dikirim ke semua yang terhubung di port ini. Gitu. Ya, jadi bedanya gitu. Lalu ada bridge, yaitu sebuah perangkat yang membagi satu buah jaringan ke dua buah jaringan. Digunakan untuk mendapatkan jaringan efisien. Kebanyakan bridge mengetahui alamat masing-masing tiap segmen. Intinya bridge ini untuk mengkoneksikan beberapa jaringan yang menggunakan tipe kabel berbeda atau topologi yang berbeda. Jadi jaringan satu dengan jaringan yang lain mau digabungin itu menggunakan bridge alatnya. Selanjutnya ada router. Router itu untuk routing atau menentukan jalur terbaik yang dilalui paket data berdasarkan alamat IP. Router mencari jalur terbaik untuk mengirimkan pesan berdasarkan alamat tujuan dan alamat asal. Jadi paketmu, jaringan itu kan besar ya. Yang namanya jaringan, kamu bayangkan jaringan laba-laba aja. Jaring laba-laba itu kan bercabang-cabang, banyak alurnya, banyak jalurnya. Nah, router itu berfungsi memilih jalur yang paling baik, paling cepat untuk dari satu poin ke poin lain, dari satu titik komputer ke komputer yang lain dalam mengirimkan sebuah data. Gitu ya, itu fungsinya router, dia memilih jalur yang terbaik. Nah, videonya sampai di sini. Selanjutnya adalah media transmisi itu minggu depan. Ya. Jadi sampai ke alat-alat untuk membangun jaringan, hardware-nya. Nah, selain video penjelasan ini, Lause akan juga share video mengenai hub dan switch perbedaannya dan video tentang perjalanan sebuah data di jaringan internet. Lause harap semua tonton. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup atau japri. Ya, selamat belajar.